Konferensi ke-1 Gereja Kemah Injil Klasis Selatan Merauke melangsungkan dua pembukaan konferensi ke-1 berlangsung di gedung gereja Kalvari Jalan Pertanian dengan tema Berbuah untuk Menjadi Kuat. Subtema, melalui konferensi ke-1 Klasis Selatan Merauke, umat dituntut untuk bangkit bersatu, menjangkau dan melayani memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah di bumi animal. Dihadiri langsung Sekretaris 1 Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, sekaligus membuka konferensi pertama dengan memukul tiba bersama para hamba Tuhan setelah dua pembukaan selesai. Kita mau memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, dan kita membuka konferensi pertama Klasis Selatan Merauke Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Haleluya! Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Ya, shalom. Saya Pendeta Martin Mauri, Sekretaris 1 Gereja Kemah Injil, Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, menyampaikan selamat untuk Klasis Selatan Merauke dari Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua yang mempersiapkan diri dan telah menyelenggarakan ibadah pembukaan konferensi klasis. Dan harapan saya lewat konferensi pertama ini, Tuhan akan memberkati Klasis Merauke untuk ketua klasis terpilih nantinya, tentunya bersama dengan pengurus bergandeng tangan dengan seluruh hamba Tuhan untuk terus memberitakan satu saja, yaitu memberitakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia tabib, dia Juru Selamat, dan dia penyembuh, dan dia Raja yang akan datang. Sehingga itu menjadi nilai jual dari gereja untuk menyaingi semua informasi, semua berita persaingan yang hari ini penuh, baik berita politik, berita dari agama-agama lain. Nilai jual kita masih tetap, yaitu kasih tahu tentang Yesus Tuhan sebagai kabar baik yang akan mewarnai konferensi ini. Dan hari terakhir kita akan menuju kepada pemilihan ketua klasis. Kita berdoa bersama sehingga Roh Kudus bekerja dan pemilihan itu diatur hanya oleh Tuhan, sehingga ketua terpilih akan bergandeng tangan bersama seluruh hamba Tuhan untuk menciptakan suasana, situasi, alam roh yang bekerja di tengah-tengah Klasis Selatan Merauke, agar banyak jiwa dimenangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita yang melayani pasti diberkati dan umat juga diberkati. Amin. Tidak semudah kita memberitakan Injil, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, memberitakan Injil itu baik tidak baik, senang tidak senang, kelebihan kekurangan pun siap hadapi, ya. Pada saat tahun 70-an, pimpinan daripada Pendeta Alfred dan CBI bawa Injil di Kabupaten Merauke, ya. Lalu beliau dipanggil Tuhan, ya. Setelah dipanggil Tuhan, lalu diberikan tongkat estafet kepada Pendeta Robert Capresi, STH. Lalu beliau memimpin sampai kemarin tahun 2021 Tuhan panggil menjabat sebagai ketua klasis. Sementara menjabat sebagai ketua klasis pernah mengadakan konferensi yang sama kali ini pada tahun 2010. Itu pertama kali. Lalu konferensi yang sama mengadakan pada 2013. Lalu demikian pula konferensi yang sama mengadakan tahun ini, tahun 2022. Hari kedua dilanjutkan dengan sidang pleno dipimpin ketua sidang sementara. Dapat memilih ketua sidang tetap untuk melanjutkan sidang-sidang selanjutnya, serta dapat memilih ketua klasis Gereja Kemah Injil Selatan Merauke. Saya
sebagai badan moderator yang sudah dipercayakan oleh umat, peserta konferensi Kelasi Selatan Merauke yang ke-1 tahun 2022 sampai tahun 2027, di mana perjalanan persidangan yang terutama saya diangkat menjadi moderator. Saya merasa memang banyak masalah yang kami akan hadapi dalam perjalanan persidangan dan penetapan bakal calon serta pemilihan. Namun kami bersyukur dalam perjalanan pemilihan, mulai dari pengecekan peserta, penetapan peserta, pengajuan nama-nama calon, penyampaian visi misi, sampai coblos dan perhitungan suara. Sehingga dalam proses pemilihan kami sudah jalan dengan lancar dan kami sudah mengakhiri dengan baik. Dan kami bersyukur lapangan memang ada kekurangan antara hamba Tuhan, namun dalam proses perjalanan pemilihan kami sudah laksanakan dengan baik. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Harapan kami dan dari kami sebagai badan formator, bahwa kami sudah sampaikan kepada ketiga hamba Tuhan yang sudah dicalonkan adalah 3 bakal calon, yaitu Pendeta Hengki Tenoye diajukan atau dimajukan oleh 3 jemaat. Bapak Pendeta Silwanus Awete diajukan atau dimajukan oleh 2 jemaat. Bapak Evangelis George Matan Wakarkwa diajukan oleh 1 jemaat. Tetap melayani sesuai dengan pekerjaan tupoksi yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan oleh umat. Karena dalam pelayanan pimpinan gereja ini demi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan memenangkan jiwa bagi nama Tuhan. Dengan demikian, saya sebagai moderator badan formator dalam pemilihan ketua klasis periode tahun 2022 sampai 2027, saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik, yang terutama kepada seluruh umat gereja Kemah Injil Kimi di tanah Papua, mulai dari Provinsi Papua sampai Provinsi Papua Barat, dan juga yang terutama Kelasi Selatan Merauke yang saya hormati. Pertama-tama kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih anugerah kesempatan, izin Tuhan sehingga kami boleh ada dan kami masih melayani pelayanan Tuhan. Dan program yang sudah diajukan dan kami sudah muat dalam laporan, kami mohon supaya kita bekerja sama dalam pelayanan Tuhan selanjutnya. Demikian saya sampaikan ucapan terima kasih, semua dukungan. Salam sejahtera, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan terima kasih semua yang memberikan dukungan, serta khusus jemaat Kemah Injil di tanah Papua atas dukungan partisipasi jalannya persidangan Konferensi Jemaat Kemah Injil Selatan Merauke 2022 yang berlangsung di Gereja Kalvari Jalan Pertanian. Puji dan syukur kepada Allah yang punya gereja ini. Kami pimpinan gereja Badan Pengurus Sinode di tanah Papua Kelasi Selatan Merauke, masa bakti 2013-2022, mengucapkan banyak terima kasih sementara konferensi sedang berjalan dalam pengendalian Allah. Sebelumnya kami pikir nantinya seperti apa, tapi puji Tuhan,
Semua di dalam pengendalian Allah. Allah turut campur tangan. Maka pimpinan sidang, baik meja pimpinan sidang, tim perumus, tim formatur pun boleh dapat berjalan dengan aman, tentram, dan damai. Itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah Allah. Kalau bukan karena kasih dan anugerah Allah, maka saya tidak tahu lagi kembali di dalam sidang kemarin. Tapi puji Tuhan, kembali kami pimpinan gereja tahu bahwa ini pekerjaan yang Allah percayakan bagi gereja ini, bagi negeri di tanah Animha ini, supaya Injil Allah, orang-orang yang belum bertobat segera bertobat dalam waktu yang singkat ini. Suku bangsa dari manapun ada di tanah Animha, tanah Marin ini, mereka segera mengambil keputusan sebelum Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini. Itu hasil-hasil keputusan yang kami muat di dalam forum perumus. Jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah baik bagi tim perumus. Tuhan Allah beri hikmat, Tuhan Allah beri kemampuan, Tuhan Allah beri marifat bagi tim perumus, bagi moderator, bagi pimpinan sidang meja. Tuhan Allah memberkati mereka, maka sidang sedang berlangsung dengan pengendalian daripada Allah. Maka kami pimpinan gereja menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemilik gereja ini, yaitu Tuhan Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih para pendeta-pendeta, para pekerja-pekerja Allah, para tua-tua gereja, para jemaat Tuhan yang boleh turut sertakan hadir, para gereja-gereja tetangga yang boleh hadir membawa sumbangan berupa apapun yang menyumbang kepada gereja ini untuk meluaskan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Hati kami bangga sekali, kami gembira sekali. Jadi kami badan pengurus Klasis yang lama sangat mengharapkan kepada badan pengurus baru yang terpilih di Klasis Selatan Merauke periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Kami sangat mengharapkan maju terus. Api obor yang ada di pundak bapak-bapak tidak boleh padam. Imamat 11 ayat yang ke-12 dan 13. Maju terus memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan Allah menyertai. Amin. Komitmen dan harapan ketua Klasis terpilih untuk membangun iman itu penting, sebab setiap manusia atau umat ingin masuk kerajaan Allah, sehingga semua hamba Tuhan bersama-sama meningkatkan iman Kristen, mulai dari akar rumput sehingga terciptanya persaudaraan sejati Kristus. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom. Pertama-tama saya sebagai ketua Klasis terpilih periode 2022-2027, Pendeta Hengki Tenoye. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan luar biasa sehingga proses pelaksanaan pemilihan Klasis Selatan Merauke yang diidam-idamkan selama ini sudah berlangsung dengan baik. Ini semua atas dukungan pertolongan Tuhan yang pertama, sehingga jemaat Tuhan atas kekompakan kebersamaan sudah dilakukan dengan baik. Kami bersyukur. Yang kedua, harapan kami sebagai Klasis Selatan Merauke ini, bagaimana kami bisa meningkatkan pelayanan bersama-sama dengan seluruh badan pengurus jemaat secara khusus dan secara khusus di tim badan pengurus BPH Klasis Selatan Merauke yang terpilih. Kebersamaan dalam membangun tubuh Kristus itu sangat penting. Pembangunan mental itu mulai dari akar rumput. Akar rumput itu berarti kembali kepada jemaat-jemaat. Bagaimana memberdayakan jemaat sehingga jemaat itu bisa kuat dalam Tuhan. Dengan menghadapi situasi global, perubahan yang sementara terjadi agar umat ini tidak bimbang ragu. Dan langkah-langkah yang akan diambil itu adalah bahwa bagaimana kami jemaat ini harus yang pertama itu menempatkan hamba Tuhan di setiap jemaat. Di tahun itu yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana kami akan turun dan melaksanakan pembinaan mental dalam rangka
mempersiapkan kader-kader gereja yang nantinya mereka bisa bekerja untuk melayani di jemaat masing-masing maupun melayani Tuhan di lingkup yang luas di lingkungan di tempat jemaat itu berada. Dan yang ketiga, ini kami terus akan berupaya bagaimana hamba Tuhan yang ditempatkan di setiap jemaat itu harus diberikan upah oleh klasis terpilih dan semua badan pengurus BPH maupun seluruh jemaat Tuhan harus kerjasama agar supaya dengan tujuan ialah bahwa jemaat atau hamba Tuhan yang sudah ditempatkan itu tidak merasa bahwa saya ditinggalkan atau tidak ada perhatian dari pimpinan klasis secara khusus. Tentunya dalam hal ini pasti kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan sinode. Ya, itu yang berikut. Terus yang berikut, kami juga akan berjuang bekerja keras dalam rangka menciptakan pemberdayaan ekonomi jemaat. Nanti hal-hal tersebut itu merupakan program yang mana kami akan programkan dalam rapat-rapat koordinasi kerja klasis yang akan kami lalui. Itu harapan-harapan kami sehingga jemaat ini dibangun dari segala segi. Yang pertama tadi mental iman mereka dibentuk, yang kedua dari sisi ekonomi mereka juga harus bisa ada. Ya, seperti demikian harapan kami Klasis Merauke. Dalam semua hal ini tentunya hal yang sangat penting sekali itu kebersamaan dari seluruh jemaat, umat atau jemaat Klasis Selatan Merauke yang ada di negeri ini. Harapan kami supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang sudah terjadi seperti yang lalu. Kami harap bahwa dengan kepengurusan Klasis yang baru ini tidak lagi terjadi seperti demikian. Karena kita memelayani Tuhan. Injil Kerajaan Allah harus dibangun karena manusia masuk surga itu sangat penting sekali. Dari semua yang akan dicapai oleh manusia di tengah dunia. Baik, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di hari terakhir ini, syukuran berlangsung terpilihnya Klasis Selatan Merauke. Itu karena kemurahan Tuhan. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan jalannya konferensi itu berjalan dengan lancar, aman. Sehingga masyarakat melakukan barapen makan bersama di lingkungan jemaat gereja Kalvari Selatan Merauke dengan memperkuat persaudaraan iman Kristen di seluruh tanah Papua dan khusus tanah Animha Klasis Selatan Merauke. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Naftali Mote sebagai Ketua Panitia Konferensi yang ke-1 Klasis Selatan Merauke. Kami telah bentuk sejak tahun 2021 bulan 2 tanggal 24 sampai detik ini perkembangan proses tahapan rapat-rapat yang kami lakukan untuk penggalang dana, untuk bagaimana mempersiapkan semua seluruh seksi-seksi yang ada. Kami beberapa yang kami sudah lalui hingga saat ini pada hari Minggu tanggal 3 di tahun 2022 merupakan hari yang dimana kami bisa melakukan aktivitas dalam arti itu pembukaan acara konferensi Klasis Selatan Merauke ini. Kami selama ini merasakan bahwa benar-benar hadirat Tuhan itu ada sehingga semua proses yang kami lakukan bisa jalan dengan baik. Hingga saat ini kami juga mengaku semua kebutuhan, keperluan sarana fasilitas yang kami lakukan ini umat Tuhan selalu aktif untuk memberikan apapun yang menjadi bagian, apapun yang menjadi kesiapan, dan semua itu persiapan oleh hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang untuk menyiapkan tempat, menyiapkan sarana prasarana, bama material, sehingga semua kegiatan mulai kegiatan pembukaan ibadah konferensi Klasis Selatan Merauke bisa lakukan. Ini menjadi kesan untuk ke depan kami bisa sudah jadwalkan dalam kegiatan konferensi ini kira-kira 4 hari kami akan berturut-turut. Ya, yang hari yang pertama adalah ibadah pembukaan kami sudah lalui. Hari yang kedua adalah pleno pembahasan evaluasi hari Senin dan hari Selasa. Dan hari Rabu merupakan hari puncak untuk melaksanakan pengukuhan untuk pengurus baru yang nanti akan dibukukan oleh badan pengurus Klasis Selatan, badan pengurus Sinode Gereja Gembala Injil di Tanah Papua, sedang bersama pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini Bimas Kristen.
Itu yang kami bisa sampaikan, dan sebuah kesan yang kami rasakan selama kegiatan berjalan betul-betul dengan adanya kekurangan persiapan waktu yang kami siapkan, semua jalan biasa sesuai dengan apa yang kebutuhan kami saat ini. Saya Urbanus Filmmaker Papon Posis memberitakan.